nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa ya beberapa anak yang paling cerdas, yang paling penasaran, kadang justru mereka yang paling gelisah di kelas? Hmm, Atau mungkin Anda sendiri pernah ngerasain punya hasrat besar buat bongkar sesuatu, tapi kok rasanya cara belajar Anda nggak cocok sama sistem sekolah? betul, betul. Hari ini kita akan bedah tuntas bab 12 dari buku Wild Curiosity, karya Eric Schoenstrom. Sumber ini, ngajak kita lihat ketegangan antara berbagai jenis rasa ingin tahu dengan struktur pendidikan yang kaku itu. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar soal, anak bandel versus anak rajin gitu. Bukan ya? Bukan. Buku ini menyoroti sesuatu yang lebih mendasar. Kita akan kupas gimana berbagai dorongan untuk tahu, ada yang impulsif, ada yang mendalam. Itu berbenturan dengan sistem yang seringkali cuma mau satu jawaban yang benar. Oke. Misi kita hari ini adalah untuk kasih Anda lensa baru buat melihat kenapa kegagalan di sekolah kadang justru tanda dari jenis kecerdasan yang berbeda. Yang sayangnya nggak terukur. Oke, nah kita langsung masuk aja ya. Sumber ini mulai dengan penelitian menarik dari Sophie von Stum. Dia bilang kalau sukses di sekolah itu bukan cuma soal IQ dan tekun. Ada faktor ketiga. Ada faktor ketiga yang krusial yang dia sebut rasa ingin tahu intelektual atau rasa lapar untuk eksplorasi. Kedengarannya bagus kan? Tapi di sini masalahnya mulai muncul. Betul, karena istilah rasa ingin tahu intelektual itu spesifik banget. Ini adalah dorongan buat bergulat dengan ide-ide abstrak. Ide abstrak ya? Iya, anak yang suka baca, menikmati konsep yang rumit, senang berdebat soal ide-ide besar. Nah, mereka inilah tipe yang dihargai banget sama sistem sekolah. Ah, oke. Mereka duduk tenang, menyerap informasi, dan bisa menuangkannya lagi di ujian. Tapi Schoenstrom, si penulis, nunjukin kalau ini cuma satu dari 4 jenis rasa ingin tahu. Nah, ini bagian yang menurut saya paling mencerahkan. Jadi selain intelektual, ada apa lagi? Ada rasa ingin tahu perseptual. Ini dorongan buat menjelajahi dunia lewat indera. Oh, jadi kayak anak yang lebih suka liatin semut daripada dengerin guru gitu ya? Persis. Anak yang nggak bisa diam karena pengen nyentuh tekstur dinding, atau yang lebih tertarik ngamatin cara semut berbaris di luar jendela daripada rumus matematika. Dorongan mereka itu impulsif. Impulsif ya? Iya, didorong oleh apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan saat itu juga. Nah, bagi guru, ini kelihatannya kayak nggak fokus. Iya, saya bisa bayangin. Terus ada juga rasa ingin tahu interpersonal kan? Betul. Ketertarikan sama orang lain, pikiran, perasaan, motivasi mereka. Di sekolah, ini seringnya diterjemahin sebagai tukang ngobrol. Atau suka bergosip, ya kan? Iya, padahal bisa jadi ini cikal bakal kecerdasan emosional yang luar biasa, kemampuan empati, atau bahkan negosiasi. Persis. Dan yang terakhir yang paling sering salah dipahami adalah rasa ingin tahu sensorik. Sensorik. Ini pencarian akan pengalaman fisik dan sensasi yang mendebarkan. Anak yang butuh gerak, yang tersiksa kalau harus duduk diam berjam-jam. Mereka belajarnya lewat tindakan, lewat pengalaman langsung. Wah, di kelas yang menuntut ketenangan, energi mereka pasti dianggap gangguan murni ya. Gangguan murni, betul. Jadi kalau kita lihat keempatnya, intelektual, perseptual, interpersonal, dan sensorik. Jelas banget mana yang jadi anak emas di sekolah. Jelas sekali. Sistem kita seolah dirancang oleh dan untuk orang-orang dengan rasa ingin tahu intelektual yang dominan. Apa ini berarti tipe lain sama sekali nggak punya tempat? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Memang ada sedikit ruang, mungkin di pelajaran seni atau olahraga, tapi itu kan seringnya dianggap pelajaran sampingan. Betul. Nilai utamanya tetap di mata pelajaran akademis. Yang menarik di sini adalah gimana sistem secara nggak sadar menghukum 3 jenis lainnya. Keinginan impulsif buat gerak atau interaksi itu dianggap pelanggaran aturan. Bukan cara belajar yang valid ya? Bukan, anak itu terus dikasih label sulit diatur. Padahal mungkin otaknya emang diprogram buat belajar dengan cara yang beda. Ini mengubah cara pandang kita soal anak yang gelisah di kelas loh. Mungkin mereka bukan nggak mau belajar, tapi mereka lagi nyoba belajar dengan cara yang dilarang lingkungan itu. Ini bikin saya mikir loh, kalau sistem ini sesempit ini, kenapa bisa bertahan lama banget? Tentu ada alasan historisnya. Kalau kita tarik mundur, penulis mengaitkannya dengan era revolusi industri. Sistem wajib belajar modern itu banyak meniru model pabrik. Model pabrik, Maksudnya, tujuannya sangat pragmatis, menciptakan pekerja dan warga negara yang patuh, yang bisa duduk diam, ikut instruksi, dan melakukan pekerjaan berulang.
Tujuannya bukan buat melahirkan penjelajah kreatif, tujuannya efisiensi dan keseragaman. Wow, model pabrik. Itu analogi yang kuat dan, agak menyedihkan ya. Rasanya ini nyambung sama ide lain di buku ini soal gimana kita terobsesi dengan jawaban yang benar. Iya. Ada analogi dari film The Wizard of Oz yang dibahas, dan ini kena banget buat saya. Ah, ya. Adegan di balik tirai itu? Coba ceritakan. Penulis cerita, waktu kecil dia terpesona banget sama sosok The Great and Powerful Oz. Misterius, agung, maha kuasa. Tapi pas Dorothy buka tirai dan nemuin kalau Oz itu cuma orang tua biasa yang narik tuas, Dia kecewa. dia kecewa berat. Dan saya ingat perasaan itu, ternyata misteri tentang siapa Oz itu jauh lebih menarik daripada kenyataan. Jawaban finalnya terasa, hampa. Nah, perasaan hampa itu adalah inti dari argumen peneliti George Loewenstein. Dia berteori kalau rasa ingin tahu muncul dari kesenjangan informasi. Rasa gatal di otak pas kita sadar ada sesuatu yang nggak kita tahu. Oke. Memenuhi rasa ingin tahu itu memang memuaskan, tapi buku ini berargumen kalau kepuasan terbesar justru ada selama proses pencarian itu. Justru pas kita masih berimajinasi, berspekulasi, menjelajahi kemungkinan, disitulah nikmatnya. Jawaban yang gamblang seringkali jadi anti klimaks ya. Betul sekali. Jadi perjalanan itu beneran lebih penting daripada tujuan. Ini ngebawa kita ke konsep yang kuat banget dari mentor si penulis Wyatt Mason tentang apertur. Bisa tolong jelaskan apa maksudnya? Tentu, Mason pakai analogi dari fotografi. Apertur itu kan bukaan di lensa yang ngontrol berapa banyak cahaya yang masuk. Iya. Dalam konteks belajar, tujuan kita harusnya bukan buat nemuin satu jawaban pasti yang ibaratnya nutup apertur dan mengakhiri proses. Tujuan yang lebih baik adalah buat membuka apertur itu selebar mungkin. Membuka selebar mungkin. Iya, dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik, lebih menarik, lebih dalam, yang justru membiarkan lebih banyak cahaya atau kemungkinan masuk. Wow. Jadi, setiap kali kita belajar sesuatu, tujuannya bukan buat bilang, oke, saya sudah tahu jawabannya. Tapi untuk nanya, oke, ini memunculkan 5 pertanyaan baru yang lebih menarik? Persis. Ini kan kebalikan total dari cara kerja ujian sekolah ya kan? Ujian menuntut kita buat menutup apertur dengan satu jawaban benar. Tepat sekali. Sistem pendidikan yang terobsesi sama tes pilihan ganda dan jawaban standar secara inheren maksa kita buat nutup apertur itu secepat mungkin. Nggak ada poin buat pertanyaan lanjutan yang brilian? Nggak ada. Nggak ada ruang buat gimana kalau, atau kenapa enggak. Sistem ini nggak melatih kita buat nyaman dalam ketidakpastian. Padahal disitulah letak semua penemuan dan kreativitas sejati. Kalau tujuannya membuka apertur dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Kayaknya kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar rasa ingin tahu. Nah, buku ini kan bahas ide indah tentang rasa takjub atau wonder. Apa bedanya sama rasa ingin tahu biasa? Ini bedanya, subtil tapi penting. Rasa ingin tahu seringkali didorong kebutuhan untuk tahu. Dorongan buat mecahin teka-teki. Oke. Sedangkan rasa takjub atau wonder itu keadaan yang lebih pasif. Perasaan kagum dan terpukau saat berhadapan dengan sesuatu yang besar, misterius, atau indah. Rasa ingin tahu mau jawaban, sementara rasa takjub cukup dengan merenungkan pertanyaan. Bagi anak-anak, rasa takjub itu kondisi alami mereka ya? Kondisi alami mereka. Penulis ngasih contoh yang bagus soal ini. Gimana seorang anak bisa tiba-tiba terpesona sama cerita rakyat Skandinavia dengan makhluk kayak Nisse dan Troll. Iya. Mereka nggak langsung butuh penjelasan ilmiah soal asal-usul mitos itu. Mereka cuma pengen berlama-lama di dunia ajaib itu, ngebayangin dan ngerasain kekagumannya. Dan disinilah sekolah, lagi-lagi, jadi penghalang. Kurikulum yang padat dan jadwal yang ketat nggak punya ruang buat penjelajahan mendalam yang didasari rasa takjub. Nggak ada alokasi waktu 2 jam merenungkan mitologi Nordik gitu ya. Nggak ada, hanya karena seorang siswa tiba-tiba terpantik. Rasa takjub itu dianggap pengalih perhatian dari pelajaran sebenarnya. Padahal, bisa jadi itu gerbang menuju pemahaman yang paling dalam. Lucu ya, kita seolah-olah ngerancang sistem yang secara aktif justru memadamkan percikan api paling alami dalam diri manusia. Dan sumber ini nunjuk satu musuh besar dari rasa takjub di era modern. Distraksi konstan, terutama dari gawai. Betul. Tapi di sisi lain, ada satu sekutu yang nggak terduga, yaitu sesuatu yang kita semua coba hindari, kebosanan. Benar. Ini mungkin ide yang paling kontraintuitif dari semuanya. Kita hidup di zaman yang nganggap kebosanan itu kegagalan.
Iya, setiap momen kosong harus diisi. Harus diisi dengan podcast, media sosial, video pendek. Tapi penulis berpendapat bahwa kebosanan adalah lahan subur bagi imajinasi. Saat nggak ada stimulus dari luar, pikiran kita terpaksa berkreasi dari dalam. Saya jadi ingat deh, perjalanan mobil berjam-jam waktu kecil sebelum ada tablet atau ponsel. Awalnya nyiksa, tentu aja. Hahaha, iya. Tapi setelah ngelewatin fase gelisah, pikiran mulai berkelana. Ngarang cerita soal orang di mobil sebelah, nyebayangin bentuk awan, atau ngajuin pertanyaan-pertanyaan paling aneh ke orang tua. Mungkin itu contoh kecil dari yang penulis maksud. Itu contoh yang sempurna. Momen-momen tanpa agenda itulah yang memungkinkan pikiran untuk melakukan mind wandering atau melamun. Dulu, melamun di kelas dianggap dosa utama. Betul. Tapi penelitian modern nunjukin kalau saat pikiran kita melayang, bagian otak yang bertanggung jawab untuk kreativitas dan pemecahan masalah justru jadi sangat aktif. Oh, wow. Jadi, dengan terus-menerus ngasih hiburan ke anak-anak dan diri kita sendiri, kita mungkin secara nggak sengaja nyuri waktu yang dibutuhin otak mereka buat mikir secara mendalam dan orisinil. Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali ke pertanyaan fundamental, apa itu belajar? Buku ini seolah bilang kalau kita udah salah mengartikannya selama ini. Iya, sepertinya begitu. Belajar bukanlah proses pasif mengisi kepala dengan info, melainkan eksplorasi aktif yang didorong dari dalam. Dan momen-momen yang kita anggap nggak produktif, melamun, bertanya-tanya, bahkan bosan, justru bagian terpenting dari proses itu. Tepat. Ini pergeseran besar. Dari melihat pikiran yang berkelana sebagai kegagalan fokus, menjadi melihatnya sebagai mesin imajinasi yang lagi bekerja. Ini menantang kita buat mendefinisikan ulang siswa yang baik itu kayak gimana ya? Bener. Mungkin bukan cuma yang duduk diam dan mencatat, tapi juga yang menatap keluar jendela dengan tatapan penuh rasa takjub. Kalau kita rangkum pembahasan kita hari ini, ada beberapa gagasan besar yang bisa kita bawa pulang. Pertama, sekolah secara sistematis lebih menghargai rasa ingin tahu intelektual yang teratur. Dan seringkali menghukum jenis rasa ingin tahu lain yang lebih impulsif dan berbasis pengalaman. Betul. Kedua, kenikmatan terbesar dari belajar seringkali bukan di jawaban akhir, tapi di proses pencarian yang penuh misteri itu. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan pemikiran yang dalam dan kreatif, kita perlu ruang untuk rasa takjub. Ruang ini butuh waktu, kebebasan dari kurikulum yang kaku, dan ironisnya, bahkan butuh sedikit kebosanan. Ini sebuah pengingat buat Anda. Kalau Anda pernah merasa cara belajar Anda nggak pas sama cetakan, atau kalau Anda lihat seorang anak yang rasa ingin tahunya kelihatan liar dan nggak terarah, mungkin itu bukanlah sebuah kegagalan. Mungkin itu adalah tanda dari jenis kejeniusan yang berbeda, yang nggak bisa diukur pakai lembar jawaban. Sebuah kecerdasan yang lebih tertarik buat membuka apertur daripada menutupnya. Betul. Benar. Sumber ini pada dasarnya ngajak kita untuk menghargai proses berpikir yang berantakan, yang nggak linier, yang mungkin nggak langsung menghasilkan jawaban, tapi pada akhirnya melahirkan pemahaman yang jauh lebih kaya. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, mari kita bayangkan ini. Jika sekolah dirancang ulang, bukan untuk memberikan jawaban, tetapi untuk memicu pertanyaan yang lebih baik dan lebih dalam, akan seperti apa wujudnya? Dan bagaimana perubahan itu bisa mengubah cara kita semua terus belajar? Jauh setelah kita meninggalkan bangku sekolah.